Bismillahirrahmanirrahim. Wajaizun lan utawi kang jaiz fi hakihim ing dalem hake rusul iku kal akli koyok mangan wakal jima'i lan koyo jima' lin nisa kedue wedon fil hilli ing dalem tingkah halal fil hilli ing dalem tingkah halal. Wahid isnani salasa ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidun lan utawi kang jaiz fi hakim ing dalem hake rusul iku kaakli kaya mangan wakal jimai lan kaya jima linasan kedue wedon pilih ing dalem tingkah halal. Taib. Wajaizun fi hakihim kal akli. Jaiz boleh bagi siapa? Bagi para nabi dan juga para siapa? Para rasul. Boleh apa? Boleh seperti makan, menjima perempuan ketika dalam keadaan halal. Maksudnya apa? Para rasul dan para nabi itu memiliki yang namanya as-sifat al-a'radul basyariyatu. Tuh. Hampir sama kayak tadi materi kasifatu saja tuh. Al-aradul basyariyatu, sifat-sifat kemanusiaan. Jadi boleh bagi para nabi dan para rasul memiliki sifat seperti manusia pada umumnya. Ya. Seperti apa? Seperti makan, manusia makan, maka nabi juga makan. Minum, tidur, bahkan kebutuhan biologis. Artinya makan, minum, tidur, dan kebutuhan biologis seperti jima itu bukan perkara yang hina. Bukan apa? Perkara yang hina. Itu perkara yang umum yang dibutuhkan oleh manusia. Ya. Sehingga dengan memiliki al-aradul basyariyatu tidak apa? Mengurangi kedudukan mereka itu sebagai nabi atau rasul. Kenapa? Karena sifat-sifat yang tadi disebutkan itu adalah sifat manusiawi yang tidak bertentangan dengan kemaksuman. Apa kemaksuman tuh? Terjaganya nabi dari kesalahan atau terjaganya nabi dari dosa. Gitu. Pahimtum tidak nih? Ya. Jadi sifatnya sifat umum. Adapun sifat buruk yang dimiliki oleh manusia itu tidak boleh ada pada nabi. Paham nggak? Itu. Wakal jima'i linisa'i fil hili, seperti berhubungan suami istri dengan wanita dalam keadaan yang halal. Artinya apa? Para nabi juga apa? Diperbolehkan untuk apa? Menikah. Ingat, menikah. Setelah itu baru berhubungan suami istri karena sudah halal. Pahim tum? Ya, manusia ada enggak yang kawin dulu nikahnya nanti? Ada. Itu tidak berlaku untuk siapa? Para nabi. Nabi betul jima tapi nikah dulu. Kenapa? Karena dalam kondisi mereka sudah halal. Artinya tidaklah jima nabi kecuali halal. Yang mana manusia ada saja yang melakukan jima dalam keadaan haram. Ya, jadi nikah juga itu termasuk apa? Perkara yang jaiz bagi siapa? Bagi para rasul dan para nabi. Karena sejatinya mereka itu manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Bukan malaikat. Artinya butuh makan, butuh minum, begitu ya. Fahim tum? Ya. Bahkan pernikahan yang dilakukan oleh siapa? Oleh para nabi itu apa? Menjadi bagian dari apa? Dari sunnah dan kesempurnaan syariat. Serta apa? Menunjukkan bahwa kenabian itu tidak meniadakan fitrah kemanusiaan.
kemanusiaan. Artinya tetap saja ada sifat-sifat apa? Sifat-sifat manusia pada umumnya yang berlaku pada diri para nabi. Fahimtum jami'an? Taib nuasil. Irsalu jami'i rusuli utawi iki iku lafaz irsalu jami'i rusuli. Ae tegese minal jaizati saking piro-piro perkara kang jaiz. Wayajibulan wajib opo al imanu iman bihi kalawan mengkono madzkur. Tegese ba'tsur rasuli dan utuse rasul ilal ibadi maring piro-piro hamba. Liyuballiguhum darapon Arab nekaaken sapa rasul ing ibad. Liyuballighuhum darapon Arab nekaaken sapa rasul ing ibad amrallahi ing parentahe Allah subhanahu hale maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah. Wa nahyuhu lan larangane Allah, wa nahyuhu lan larangane Allah, wa ibahatuhu lan ya perkara kang den wenangakene Allah, wa ibahatuhu lan perkara kang den wenangakene Allah, wa ma lan barang ya ta'allaku kang cumantel opo ma bidzalika kalawan mengkono madzkur. Bidzalika kalawan mengkono madzkur. Wahid isnani salasa iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Irsalu jami'i rusuli utawi iku lafaz irsalu jami'i rusuli ain jaizati tegese saking pira-pira perkara kang gaib wajibu lan wajib apa imanu iman bi kalawan mengkono mazkur tegese ibadi mari pira-pira hamba liubalikum darapon arep kagem rasul ibadahi Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah wa nayu lan larangane Allah wa ibadu lan perkara kang denamaken Allah wa maran barang ya ta'alaku kang mandiri mandalika kalawan mengkono mazkur. Irsalu jami'ir rusuli ay minal jaizati. Jadi lafaz irsalu jami'ir rusuli itu menyimpan mana minal jaizati, termasuk perkara yang jaiz. Artinya wajib kita mengimani diutusnya para rasul, termasuk mereka juga memiliki sifat-sifat yang jaiz. Paham tum? Jadi dalam akidah tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada kamu semua bahwasanya hukum akal itu ada berapa? Ada 3. Apa saja? Wajib, mustahil, jaiz. Berarti ada yang wajib bagi para rasul, ada yang mustahil bagi para rasul, dan juga ada yang jaiz. Artinya ketika kita beriman kepada para rasul atau diutusnya para rasul, kita beriman kepada 3 tadi. Apa saja yang wajib, apa saja yang mustahil, dan apa saja yang jaiz. Fahim tum? Pengutusan rasul, perhatikan semuanya nih, itu tidak wajib atas Allah. Kalau memang diutusnya rasul itu wajib,
Berarti mananya Allah itu lemah. Butuh bantuan, paham nggak? Jadi pengutusan para rasul itu tidak wajib atas Allah secara akal. Tapi juga tidak mustahil. Artinya diutusnya para rasul itu perkara yang jais. Itu yang harus diingat. Paham nggak? Artinya adanya rasul, tidak adanya rasul itu bukan perkara yang apa? Wajib. Karena yang wajib hanyalah Allah. Paham nggak? Jadi diutusnya para rasul itu merupakan perkara yang jais. Maknanya apa? Ya Allah boleh mengutus rasul ataupun tidak. Karena kenapa? Allah tidak terikat dengan kewajiban apapun. Paham itu tidak? Kalau memang Allah wajib mengutus para rasul, berarti maknanya Allah itu lemah. Karena ada kewajiban yang mengikat pada dirinya. Kamu punya kewajiban nggak? Punya. Tapi tidak ada kewajiban yang mengikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham? Jadi mengutusnya Allah para rasul itu adalah perkara yang jais, bukan yang wajib. Artinya terserah Allah mau ngutus atau tidak. Namun secara syariat memang Allah mengutus para rasul. Faham? Jadi secara akal, jadi ada secara akal, ada secara syariat. Secara akal terserah Allah mau mengutus para rasul ataupun tidak. Tapi secara syariat memang Allah mengutus para rasul. Faham? Wajibul imanu bihi, dan wajib mengimani perkara tersebut. Atau apa? Secara akal hukumnya jais. Apa yang jais? Diutusnya para rasul. Faham tidak? Tetapi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengutus para rasul dan memberitakannya dalam Al-Quran, maka beriman kepada irsalu jami'i rusuli, yaitu apa? Pengutusan para rasul adalah wajib secara syar'i. Jadi mengimani adanya rasul itu wajib secara syar'i. Tapi Allah mengutus para rasul itu adalah jais secara akal. Bisa dipahami tidak? Jadi ada jais secara akal, ada wajib secara syar'i. Secara akal boleh-boleh saja Allah mengutus ataupun tidak. Tapi karena memang benar-benar rasul itu ada yang diutus, maka wajib beriman kepada para rasul secara syar'i. Artinya adalah apa? Menolak pengutusan rasul bisa kafir. Kenapa? Karena secara syar'i wajib. Faham? Jadi ada secara akal, ada secara syar'i. Secara akal diutusnya para rasul itu jais. Tapi secara syar'i itu wajib. Karena kenapa? Memang para rasul benar-benar diutus. Berarti kalau ada orang yang mengingkari tidak adanya nabi itu kafir. Bisa dipahami. Kenapa kafir? Karena dia mengingkari perkara yang wajib secara syar'i. Paham tum? Bisa dipahami? Jadi diulangi. Dalam menyikapi diutusnya para rasul itu ada berapa cara? Dua. Yang pertama, secara akal itu apa? Jais. Artinya apa? Iya, terserah Allah mau ngutus rasul ataupun tidak. Tapi para rasul benar-benar diutus tidak? Berarti mananya wajib secara, dan mengingkari atau mengkufuri hal tersebut dihukumi kafir. Fahim tum? Baik. Iya. Ba'sur rasuli ilal ibadi. Maknanya itu apa? Diutusnya para rasul kepada para hamba. Jadi maknanya irsalu jami'i rusuli itu apa? Yaitu adalah apa? Para rasul teh diutus kepada siapa? Hamba-hamba Allah. Maknanya bagaimana? Yaitu apa? Allah memilih seseorang manusia pilihan. Jadi apa? Allah memilih seseorang manusia pilihan. Lalu memberikan kepadanya wahyu, lalu mengutusnya kepada umat manusia. Nah, manusia pilihan itu disebut apa?
Rasul. Fahimtum? Fahimtum? Itu mana irsalu jami'ir rusuli. Tujuannya apa? Liyuballighuhum amrullahi, agar para rasul atau manusia pilihan tadi yang telah diberikan wahyu menyampaikan kepada para hamba apa? Amrullahi, perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa nahyahu, dan larangannya Allah, wa ibahatahu, dan apa saja yang diperbolehkan. Bisa difahami. Jadi para rasul punya tugasnya itu tabligh, apa? Tabligh, yaitu menyampaikan apa? Menyampaikan apa saja yang Allah perintahkan, apa saja yang Allah larang, dan apa saja yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yata'alaku bidzalika, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Termasuk diantaranya adalah apa? Kabar tentang akhirat. Ada pernah perjalanan ke akhirat? Tur wisata ke akhirat? Nggak ada kan? Belum ada travel ke akhirat, belum ada. Tapi kita tahu gambaran akhirat dari siapa? Dari para nabi. Bisa difahami daripada kajian Nabi Muhammad. Surga dan neraka. Surga dan neraka sekarang sudah dibuka belum? Surga dan neraka ada, tapi belum dibuka tiketnya. Bisa difahami tidak? Belum dibuka. Tapi kita tahu gambaran surga dan neraka dari siapa? Dari para nabi, dari Rasulullah SAW. Fahimtum? Ya, akidah yang benar sebagaimana kita pelajari hari ini, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, tata cara ibadah, ya, dan juga perkara-perkara agama yang lain. Sampai sini bisa difahami? Ya, jadi mengimani atau bukan mengimani, irsalu jami rusuli, menyikapi diutusnya para rasul itu ada berapa cara? Yang pertama, secara akal itu apa? Apa artinya jaiznya? Yang kedua, wajib secara syar'i. Artinya apa? Wajib meyakini adanya para rasul yang diperintahkan untuk menyampaikan apa yang Allah perintahkan, larang, dan bolehkan. Mengingkari hal tersebut kafir. Fahimtum? Baik, nuasil. Qad wajaba utawi iki iku lafaz qad wajaba, ayat tegese wajaba wajib. Opo al imanu iman lisa iri rusuli kedue kakarine piro-piro rasul, ijmalan kalawan ijmal, fil ijmali ing dalam perkara kang bangsa ijmal, wahum lan utawi rusul, wahum lan utawi rusul, iku min adama saking Nabi Adam, ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tafsilan lan kalawan tafsil, fit tafsili ing dalem perkara kang rinci, fit tafsili ing dalem perkara kang rinci, wahum lan utawi rusul, iku khamsatun lima wa isruna lan 20, iku khamsatun lima wa isruna lan 20. Iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Qad wajaba utawi iku lafaz qad wajaba, ay wajaba tegese wajib, apa limanu iman bisairi rusuli kadawaya karine pira-pira rusul, imalan kalawan ijmal, bil ijmali ingkara perkara kamangsa ijmal, wahum lan utawi rusul iku min adama saking Nabi Adam, ila Muhammadin maring lambang Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tafsilan dan kalawan tafsir bitafsili ke dalam perkara kami jiwahum dan utawi rasul ikum 15 wa isuna lan 20. Taib. Qad wajaba ay wajabal imanu. Ya. Yaitu apa? Wajib beriman lisa irir rusuli kepada seluruh rasul ijmalan secara ijmal fil ijmali dalam perkara yang ijmal. Ijmal teh perkara yang global. Jadi dalam rukun iman itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah mengimani secara ijmal dan yang kedua mengimani secara tafsil. Artinya, bagaimana cara beriman kepada para rasul secara ijmal atau secara global? Yaitu apa? Meyakini Allah mengutus para rasul dengan jumlah yang tidak terhitung. Bisa dipahami tidak? Paham gak nih? Dengan jumlah yang tidak terhitung. Ustadz, bukannya yang wajib diketahui itu 25 nanti. Jadi cara beriman kepada Rasul dengan cara apa? Ijmal, yaitu apa? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus banyak Rasul kepada umat-umat terdahulu. Meskipun kita tidak mengetahui nama-nama mereka dan jumlah mereka secara pasti. Namun kita wajib meyakini bahwa memang Allah benar-benar mengutus para rasul dan nabi. Mengutus para rasul. Itu yang dinamakan beriman secara ijmal. Fahimtum? Kemudian wahum min adama ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah nabi pertama itu Nabi Adam, nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya berapa? Ya jumlahnya wallahu a'lam. Yang penting kita yakin pasti ada rasul. Itu beriman kepada rasul secara ijmal. Wa tafsilan fi tafsili, dan cara yang kedua yaitu beriman kepada rasul secara tafsil. Berarti apa? Secara rinci. Apa beriman secara rinci? Gitu ya. Yaitu beriman ya kepada sesuatu yang apa? Disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis. Paham nggak? Seperti beriman kepada Allah secara ijmal. Artinya apa? Kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah wajibul wujud. Wajib ada. Sifat-sifatnya tidak terhingga. Tapi kalau secara tafsil berapa? 20 sifat. Kenapa 20 sifat? Karena yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis segitu. Bisa dipahami tidak? Nah, berarti beriman kepada Rasul secara rinci adalah 20 wahum khamsatun wa isrun. Bahwasanya para Rasul jumlahnya adalah 25 yang wajib diketahui secara rinci, secara tafsil. Paham tum? Tapi kalau kamu membatasi para nabi atau para rasul jumlahnya berapa? 25, itu tidak boleh. Paham nggak? Tapi kalau secara rinci boleh. Paham nggak? Kenapa? Karena untuk beriman itu ada berapa cara? 2 cara. Yang pertama secara ijma atau secara global. Yaitu apa mananya? Yang kedua secara apa mana secara tafsil? Hanyalah berapa? 25. Jadi dari al-imanu billah sampai bil apa? Bil qadari itu ada berapa cara? Ada 2 cara, yaitu beriman secara ijmal dan yang kedua beriman secara tafsil. Sampai sini bisa dipahami? Taib.
Bimahdil fadli utawi iki iku lafaz bimahdil fadli ay tegese bi khalisil ihsani kalawan kamurniane saking kabagusan, kalawan kamurniane saking kabagusan. Wahua lan utawi khalisul ihsan iku mimma saking barang yahsunu kang bagus apa fi'luhu ngadamel ieu emak wala yakbuhu lan ora elek apa tarkuhu ninggalaken emak, apa tarkuhu ninggalaken emak. Iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Bimadil fadli utawi iku lafaz bimadil fadli ay bi khalisil ihsani tegese kalawan murniane saking kabagusan bahwa lan utawi khalisul ihsan iku mimma saking barang yasunu kang bagus apa pilu kadang emak wala yakyu lan ora ele apa tarku ninggalaken emak. Baik, bimahdil fadli dengan semata-mata karunia. Ai bi khalisil ihsani artinya apa? Dengan ihsan atau kebaikan yang mahdun murni. Artinya apa? Pengutusan Rasul merupakan bentuk ihsan yang murni dari Allah. Jadi bukan wajib, murni kebaikan saja dari Allah. Kepada siapa? Kepada siapa yang Allah kehendaki. Paham nggak maksudnya? Bisa dikatakan ihsan di sini maksudnya adalah apa? A gift, hadiah. Jadi diutusnya para rasul merupakan apa? Hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Yaitu Allah kerbaik weh. Sehingga diutus apa? Para rasul. Jadi diutusnya para rasul merupakan bentuk ihsannya Allah. Artinya apa? Tidak ada pihak yang bisa mewajibkan Allah untuk melakukan sesuatu, termasuk wajib bagi Allah untuk mengutus para rasul. Enggak begitu. Karena sekali lagi semuanya terserah Allah, tidak ada kewajiban yang mengikat kepada Allah. Ya. Jadi apa yang Allah lakukan itu tidak terikat dengan apapun, tidak atas dasar ancaman, tidak. Jadi apa yang Allah berikan itu adalah ihsannya Allah. Sehingga apa? Semua yang Allah berikan itu merupakan apa? Bentuk dari kasih sayang dan kemurahan atau kedermawanane Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diutusnya para rasul. Wahua, dan yang telah disebutkan tadi mimma yahsunu fi'luhu, termasuk sesuatu yang baik untuk dilakukan, wala yakbuhu tarkuhu, dan tidak buruk untuk ditinggalkan. Maknanya apa? Ini penjelasan dari sisi hukum akal. Kalau dari sisi hukum akal, irsalu jami'ir rusuli itu jaiz, bukan wajib. Maknanya apa? Mengutus para rasul termasuk perkara yang jaiz bagi Allah. Terserah Allah mau ngutus ataupun tidak. Jika Allah mengutus berarti itu ihsan. Artinya apa? Kebaikan. Jika Allah tidak mengutus, layak buhu, tidaklah buruk. Makanya dikatakan apa? Mimma yahsunu filuhu wala yakbuhu
kuhu. Jadi kalau Allah menciptakan kamu berarti itu adalah ihsannya Allah. Dan Allah tidak menciptakan kamu itu juga tidak apa? Tidak buruk. Tidak buruk buat siapa? Tidak buruk buat Allah dan juga tidak buruk untuk manusia yang lainnya. Fahim tum? Karena sekali lagi apa? Yang ditekankan itu apa? Allah tidak terikat kewajiban apapun termasuk mengutus para Rasul secara akal. Tapi Rasul benar-benar diutus nggak sekarang? Berarti jadi apa dong? Wajib secara syar'i. Fahim tum sampai sini? Taib. Al-amanatu utawi iki iku lafaz al-amanah. Wahia lan utawi amanah iku hifzu zawahirihim, terjagane piro-piro zahire rusul, wabawatinihim lan piro-piro batine rusul, minatalabusi saking ngalakoni bimanhiyin kalawan kang den larang, anhu saking talabus, anhu saking talabus. Walau lan sanajan ono opo manhiyin anhu, walau lan sanajan ono opo manhiyun anhu, iku nahya karohatin, larangan kang makruh, au khilafal aula atawa khilaful aula, au khilafal aula atawa khilaful aula. Wahid itnani thalatha iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amanah utawi iku lafaz al-amanah. Wa iya lan utawi amanah iku ibnu zawahirihim, piro-piro batine rasul, wa bawatinihim lan piro-piro batine rasul, binatalabusi saking ngalakoni bimanihim kalawan kang denlar, anu saking talabus, walau lasanajan ono manhiyun anhu, iku nayu karohati larangan kamakruh, au ilafal aula atawa ilaful aula. Al-amanah itu merupakan salah satu sifat apa? Sifat apa? Sifat wajib bagi Rasul. Apa artinya amanah? Ya, kita selama ini memahami al-amanah itu adalah terpercaya. Tapi apakah mana amanah? Aman. Apa itu aman? Aman, kismul amni apa? Bagian keaman berarti amanah. Apa arti amanah? Nah, ini akan kita bahas. Jadi amanah itu apa? Hifzu zawahirihim. Luarnya. Berarti yang terlihat dari fisiknya Nabi itu terjaga. Wabawatinihim. Dan yang di dalam juga terjaga dari apa? Dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi mana amanah artinya apa? Allah. Nah, artinya apa? Allah menjaga para rasul untuk melakukan perbuatan yang dilarang, baik terlihat ataupun tidak terlihat. Itu mana amanah. Berarti aman gak para rasul? Kenapa aman? Karena terjaga. Apanya? Terjaga dirinya. Dirinya siapa? Para rasul dari apa? Melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sekalipun itu dikatakan apa? Nahya karohatin. Sekalipun itu larangan yang bersifat makruh. Berarti para nabi jeung rasul nungudut. Paham pan? Jadi tidak ada para nabi dan para rasul itu ngerokok. Kenapa? Ngerokok itu makruh. Artinya jangankan yang haram, yang makruh saja tidak dilakukan. Paham tuh? Bisa difahami? Gitu ya.
Bisa dipahami? Jadi mana amanah teh apa? Allah menjaga siapa? Para rasul dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara zahir maupun batin. Baik itu larangan yang bersifatnya haram atau makruh ataupun khilaful aula. Sampai sini bisa dipahami? Sekarang jadi mana alamat itu bukan yang bisa dipercaya, tapi apa? Terjaganya diri para rasul untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami? Taib. Fahimtum? Taib. Wasidquhum lan utawi iki iku lafasidquhum. Wa huwa lan utawi sidquhum iku mutabaqatu khabarihim sesuaine khabare para rusul lil waqi'i kedue kang tumiba lil waqi'i kedue kang tumida walau lan sanajan ono apa khabaruhum walau lan sanajan ono apa khabaruhum iku fi halil mazhi ing dalem tingkah canda iku fi halil mazhi ing dalem tingkah canda. Iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Wasikum utawi iku lapal wasidquhum wa huwa lan utawi sidquhum iku mutabaqin sesuai khabare rasul waqi kedawe kang tumiba walau lasajan ono khabaru maji ing dalam tingkah canda. Ya, sekarang kita masuk lagi. Ya, sifat wajib bagi rasul yang lain yaitu apa? Sidik. Selama ini kita tahu sidik itu apa? Jujur. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan sidik. Gitu ya. Wahwa, jadi yang disebut sifat sidiknya rasul itu apa? Mutabaqatu khabarihim lil waqi'i. Apa yang disampaikan para rasul sesuai dengan kenyataan. Itu yang disebut apa? Sidik. Jadi sidik itu apa? Apa yang disampaikan para rasul itu apa? Sesuai dengan kenyataan. Itu yang dimaksud dengan sidik. Jadi ulangi, sidik itu apa? Apa yang disampaikan para rasul dengan kenyataan. Fahim tuh. Maksudnya apa? Setiap berita ataupun informasi yang disampaikan oleh siapa? Para rasul itu pasti sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Makanya sering disebut nubuat nabi, ramalannya nabi. Bukan ramalan, memang Allah sengaja menjadikan seperti itu. Apa yang diucapkan pasti akan jadi kenyataan. Meskipun pada zaman nabi saat itu belum ada. Sampai sini bisa dipahami. Ya. Mananya apa? Apa yang mereka kabarkan, baik tentang perkara dunia ataupun perkara akhirat, selalu benar dan tidak pernah menyelisihi fakta. Walau fi halil mazi, meskipun ketika menyampaikannya dalam keadaan bercanda. Baik tuh. Kalau kita bercanda, pasti potensi untuk bohong. Tapi Nabi bercandanya pun adalah kebenaran, apalagi tidak bercanda. Boleh nggak mandi di Sakti Pulta? Boleh. Nanti gantian ya. Sok. Artinya apa? Para rasul tetap berkata meskipun sedang apa? Bercanda. Ya, Nabi ya Nabi, Rasul ya Rasul, bercanda ya bercanda. Tapi bercandanya Rasul itu adalah benar. Artinya apa?
mereka tidak pernah berdusta dalam keadaan apapun, bercanda saja benar. Ya, fahim tuh sampai sini? Taib, nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Iqra'ud doa.